Terakhir kita telah sampai pada berakhirnya babak pertama dan Sukamoto yang terlihat sangat kelelahan. Sekarang kita bakal masuk ke volume 18 yang tentu aja masih menceritakan pertandingan Ichibiyoshi melawan Seishiki. Seperti apa detailnya? Mari kita bahas. Babak pertama yang sudah berakhir, para penonton pun membicarakan pertandingan tadi, di mana Ichibiyoshi secara mengejutkan tertinggal 2-1 oleh gol yang dicetak Kimista dan juga Oshiba. Menurut para penonton, itu gol yang keren. Mereka juga mempertanyakan Usui yang di babak kedua nanti apakah masih akan terus mengawasi Aiba. Lalu kita berpindah ke sisi Aiba yang dimana ia diperlihatkan lagi buang air besar. Ia juga kemudian mendapatkan pesan dari ayahnya yang bilang kalau mereka lagi nonton bareng. Ayahnya juga mengatakan untuk Aiba melakukan yang terbaik di pertandingan kali ini. Tapi kemudian yang datang ke toilet bukan cuma Aiba aja. Ada Chinen, Kamimura, Niro, dan juga Oku. Walaupun mereka sedang tertinggal, tapi mereka terlihat nggak terlalu memikirkannya dan malah asik cengengesan. Aiba pun nggak percaya kalau timnya akan kalah. Ya mungkin maksudnya Ichibiyoshi yang kalah, tapi pemainnya masih bisa cengengesan. Mereka lalu membicarakan Kimista dan juga Oshiba yang sepertinya udah pernah lawan Aiba, tapi mereka masa bodoh dengan hal itu karena itu cuma masa lalu. Lagi pula menurut mereka Aiba emang pria yang misterius. Niro yang kemudian pergi terlebih dahulu. Chinen kemudian mengingatkan kepada Oda dan Kamimura tentang pertama kali Aiba masuk ke sekolah mereka. Ia yang mengikuti latihan sebagai tahun pertama akan tetapi bisa langsung mencetak angka ketika latih tanding dengan tahun ketiga. Sebagian orang bilang kalau itu bukan masalah besar dan mereka tertawa, tapi tidak dengan Chinen. Ia yang waktu itu bahkan tidak masuk ke daftar pemain cadangan. Sejujurnya ia percaya bahwa suatu hari nanti Aiba akan menjadi orang yang membawa bendera. Yang aku tangkap sih kayaknya Aiba yang bakal membawa Jepang ke jenjang yang lebih jauh, tapi kalau salah ya coba dikoreksi. Oh iya, BTW Aiba di sini cuma nguping doang ya, di dalam WC nggak ikut berdialog. Chinen juga ngomong selama ini nggak peduli sudah berapa kali Aiba dijaga, ia tidak pernah ditahan sampai akhir. Chinen pun percaya kalau kali ini juga akan begitu. Tapi Kamimura kemudian mengatakan kalau Usui bukanlah orang biasa. Meskipun begitu, Kamimura percaya kalau Aiba pasti akan bisa mendapatkannya. Kamimura juga kemudian bilang fakta bahwa Ichibiyoshi bisa melangkah sejauh ini adalah berkat Aiba. Setiap orang di Ichibiyoshi pasti merasa berhutang budi kepadanya. Maka dari itu untuk pertandingan berikutnya melawan Ryuzan sebisa mungkin kita tidak boleh membuatnya kelelahan dan memenangkan pertandingan ini. Chinen pun paham dan kemudian ia pergi. Kamimura yang sekarang cuma berdua dengan Oku, ia kemudian menanyakan apakah Oku sudah memikirkan hal itu. Oku pun di sini terlihat malu-malu, tapi ia kemudian berkata kalau Aiba nggak seperti kebanyakan orang di Ichibiyoshi. Dia adalah tipe pria yang naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Untuk alasan itu, ia ingin memenangkan turnamen ini dan membiarkan Aiba mengangkat piala. Aku ingin lebih banyak orang yang melihat miran Aiba. Demi mencapai itu, para kelas 3 tidak masalah untuk menjadi batu loncatan bagi dirinya. Kamimura pun di sini terlihat senang, tapi Oku mengatakan untuk melupakan apa yang ia bicarakan tadi, karena itu akan membuat wibawanya menjadi kapten hilang. Aiba yang mendengar semua percakapan rekan-rekannya, ia pun keluar dengan wajah yang serius. Tapi ternyata nggak cuma Aiba doang yang nguping. Ada juga Kazama yang keluar dari toilet, tapi ia kemudian digagetkan Ubukata yang bilang kenapa ekspresi Kazama seperti itu. Kazama pun kemudian menanyakan kondisi Inohara, tapi Ubukata bilang kalau Inohara nggak mau dibawa rumah sakit dan tetap ingin menunggu sampai pertandingan selesai. Makanya Seishiki harus menang dan kemudian langsung membawa Inohara untuk diperiksa. Kazama pun menjawab kemenangan pertandingan adalah hal yang mudah, tapi saat ia masuk ke ruang ganti Seishiki, Kazama ngerasa kalau ini bukan atmosfer kemenangan, dimana ya pemain Seishiki nampak lebih tegang daripada biasanya. Kazama kemudian berinisiatif untuk mencairkan suasana dengan berlaga bego, dimana ia yang bilang kepada Nitobe untuk tidak tegang dan tidak kena kartu merah seperti di pertandingan sebelumnya melawan Toin. Ia juga menenangkan Naki untuk tetap percaya diri, karena jika Naki kebobolan 1 gol, maka Seishiki akan membalas 2 gol. Ya pokoknya teriak-teriak nggak jelas lah. Ubukata juga ngomong
ngomong kalau Kazama kayaknya lagi berhati-hati. Di samping itu, Oshiba yang terlihat sedang keenakan dipijit Kurusu, Kimisa bilang untuk memotong kaki Oshiba. Kimisa juga bilang daripada melakukan itu, seharusnya Kurusu bersiap karena sepertinya gilirannya akan datang lebih awal. Ya, karena Sukamoto yang nampak sangat kelelahan. Pelatih Nazawa yang kemudian datang, ia mengatakan kepada para pemainnya untuk tidak berdiri dan tetap mengatur nafas mereka. Pelatih Nazawa yang sebelumnya bilang untuk tidak kalah dalam hal lari, ia senang karena para pemain melakukannya dengan sangat baik. Gol kedua Seishiki itu terjadi di atas segalanya, dan yang lebih penting itu dilakukan dengan segenap hati para pemainnya. Itu adalah counter attack yang sangat indah, terutama Sukamoto yang melakukan perubahan cepat dari bertahan menjadi menyerang. Akibatnya kita bisa bebas dari pemain bertahan Ichibiyoshi dan kemudian berhasil memanfaatkannya. Obukata juga berkata, gol Kimista emang luar biasa, akan tetapi Sukamoto lah yang menjadi titik awal itu. Pelatih Nazawa juga bilang gak hanya di kesempatan itu, sepanjang babak pertama Sukamoto juga banyak berlari. Ia tidak berpikir siapa saja bisa berlari seperti itu karena itu membutuhkan ketekunan, dedikasi dan juga kemauan yang kuat di atas segalanya. Lari Anda telah memberikan inspirasi untuk seluruh tim. Bisa dikatakan Sukamoto telah melakukan yang terbaik yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Akan tetapi kau sudah mencapai batasmu. Namun Sukamoto di sini bilang kalau dia masih bisa berlari, ya walaupun dengan nafas yang terengah-engah. Tapi justru itu yang membuat seluruh tim menjadi kembali bersemangat. Sukamoto yang tidak diganti, pelatih Nazawa mengatakan kalau Sukamoto akan bermain sedikit mundur ke tengah. Dan ya, jika Sukamoto sudah tidak kuat, dia akan segera diganti. Para pemainnya kembali bersemangat. Kurusu di sini seperti ingin bilang sesuatu tapi ada yang menghentikannya. Ia kemudian mengatakan kepada Sukamoto untuk tetap maju. Para pemain pun terlihat sudah memasuki lapangan, dan di sini Oshiba mengatakan kepada Sukamoto, terlepas dari apa yang dikatakan pelatih, tidak penting jika Sukamoto sudah banyak berlari. Lawan bukanlah orang-orang yang akan membiarkan kita mengalahkan mereka begitu aja. Gol adalah skor. Aku yang sedang mengatur rekan-rekannya sebagai sesama kapten, sepertinya Mitsuki di sini ngerasa kalau dia juga kepengen bisa mengatur rekan-rekannya. Ia lalu membandingkan dengan Taira, Hoshina dan juga Indo. Ya walaupun di sini terlihat imajinasi Mitsuki yang buruk ketika membayangkan mereka semua. Tapi yang mengejutkan, aku di sini bilang kalau dia cemburu karena menurutnya Seishiki adalah tim yang bagus. Babak kedua pun dimulai dan Sukamoto langsung melakukan kesalahan di mana umpannya kepada Kazama yang terlalu lemah. Aiba pun kemudian bisa mencuri bola, tapi Usui dengan cepat mampu membuangnya. Aiba kemudian bertanya apakah Usui bakalan mengikutinya sampai akhir. Usui pun menjawab kalau dia nggak tahu, tapi untuk saat ini ia akan mengikuti Aiba walaupun ke neraka sekalipun. Aiba pun terkejut karena Usui mengatakannya dengan sangat serius. Nah, bola yang sebelumnya berhasil dibuang oleh Usui, di sini Kamimura berhasil menguasainya. Aiba pun terlihat meminta bola, tapi Kamimura terlihat tak menghiraukannya. Kamimura pun mengoper ke sebelah kanan. Ia juga bilang karena Aiba spesial, mereka tidak bisa selamanya bergantung kepadanya. Nah, bola yang dioperkan kepada Chinen, namun ada Hayase yang tidak membiarkan Chinen lolos dengan mudah. Tapi Chinen di sini bisa melewati Hayase dengan gokil. Oku yang sudah menunggu di depan berteriak untuk Chinen terus maju. Oku kemudian mengingat hari di mana Aiba masuk ke Ichibiyoshi dan diperkenalkan oleh pelatih sebagai Rocky pada tahun itu. Pada awalnya aku merasa kaget karena Aiba memutuskan untuk masuk ke Ichibiyoshi. Aiba yang seorang pekerja keras, bahkan di malam hari ia berlatih menendang seorang diri. Jujur aku ngerasa kalau di Ichibiyoshi seperti tak ada yang Aiba inginkan. Mungkin maksudnya nggak ada orang yang seimbang atau satu level sama Aiba ini. Aku pun sadar kalau ini emang menyedihkan. Ini berbanding terbalik dengan Seishiki yang menurut aku itu bagus. Kemampuan para pemainnya juga terlihat seimbang. Mereka terlihat bergerak bersatu menjadi satu arah. Dan yang lebih penting lagi, tak ada satupun dari mereka yang merasa kesepian. Ya mungkin ini juga yang membuat aku di awal babak kedua tadi bilang ke Mitsuki kalau Seishiki adalah tim yang bagus dan dia merasa cemburu. Nah, Chinen yang menyerang melalui sebelah kanan, ia kemudian mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang di sana udah ada Oku dan juga Aiba. Tapi Naki bisa memotong operan itu dan bisa menjauhkan bola dari gawang Seishiki. Ya walaupun di sini Oda menilai kalau bola yang dipotong Naki itu lemah banget. Aku yang gak berhasil meraih umpan Chinen, ia kembali memikirkan tentang Aiba, di mana aku menyebut Aiba adalah pemain yang komplit. Bahkan dengan menonton gaya bermainnya aja kalian akan langsung mengerti.
di mana Aiba membuka jalan lewat permainan individu yang luar biasa. Setidaknya itulah yang terjadi saat SD dan juga SMP. Tapi saat Ichibiyoshi kalah untuk pertama kalinya di turnamen nasional, tidak diragukan lagi, Aiba pasti merasa sangat kecewa. Sudah pasti Aiba akan mengatakan kalau di level ini juga tidak ada yang bisa mengikutinya. Kalau menurut aku sih, Oku ini orangnya overthinking banget. Nah, bola yang sebelumnya dipotong oleh Naki, di sini Sukamoto berusaha untuk mendapatkannya, tapi ada Kamimura yang lebih dulu menguasainya. Ia kemudian mengirimkan umpan ke Niro yang berada di sebelah kiri, dan di sini terlihat Nitobe yang berusaha untuk sekuat tenaga menjaga Oku. Nitobe pun nggak percaya bahwa Usui selama ini merasakan hal yang sekarang ia rasakan. Nah, Oku yang dijaga Nitobe, dia kembali bilang kalau penderitaan dan kesedihan Aiba adalah sesuatu hal yang bisa dialami secara luar biasa. Tidak diragukan lagi, bagi kita itu sesuatu yang tidak bisa dipahami walaupun seumur hidup. Tapi jika itu hanya sebuah ilusi, Aiba tetaplah rekan kami. Maka dari itu, aku akan membuktikannya di pertandingan kali ini. Momennya emang di sini pas banget sih. Niro yang menguasai bola, ia kemudian melakukan operan mendatar tapi lumayan kenceng. Oku pun berhasil menerima bola dan bola terlihat melambung. Oku kemudian melakukan tendangan salto, tapi secara mengejutkan Naki bisa dengan cepat memprediksi dan membuang bola. Naki yang berhasil mengantisipasi peluang Oku, tapi yang lebih mengejutkan, bola kemudian ada di kaki Kamimura. Naki yang sudah terlanjur keluar dari gawangnya, Haibara memerintahkan untuk segera mundur, tapi Naki malah terlihat berlari ke arah Kamimura sembari membungkukkan badannya. Aiba pun menilai kalau keputusan Naki itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Nah, Kamimura yang pede bisa mencetak gol, ia melakukan chip shot sembari berkata kalau di atas itu kosong banget. Namun dengan mengejutkan, Naki bisa menangkap chip shot Kamimura. Semua orang pun pada heran dan gak percaya apa yang baru saja Naki lakukan. Kai pun gak percaya dan bertanya kepada Marukawa kalau chip shot milik Kamimura memiliki akurasi yang sempurna. Marukawa pun menjawab kalau niat dari Kamimura telah berhasil dibaca oleh Naki. Bahkan sebelum Kamimura menendang, Naki sudah yakin tidak akan masuk ke dalam jebakannya. Oda pun juga bilang kalau keputusan Naki keluar dari gawang bisa dikatakan salah perhitungan, tapi ternyata ada baiknya dengan bisa menghentikan tendangan itu. Ubukata kemudian teringat saat ia meminta Inohara untuk melatih Naki menjadi lebih baik. Dalam hal refleks, Naki dan juga Kazama adalah yang terbaik di tahun pertama, tapi permainannya masih tidak stabil. Inohara cuma diam dan kemudian mengatakan kalau dirinya dulu juga nggak memilikinya, tapi ia belajar dari pengalaman. Namun dalam kasus Naki ia berbeda. Ia memiliki keduanya, refleks bawaan dan intuisi yang liar. Inohara lalu mengatakan kalau dia nggak bisa mengajarkan apapun kepada Naki, tapi Inohara menilai dari karakteristik bawaan Naki kalau ia adalah anak ajaib. Ternyata yang anggap Naki sebagai anak ajaib nggak cuma Inohara aja. Adiknya saya juga bilang walaupun Naki penjaga gawang kedua Seishiki, tapi adiknya saya juga mengatakan kalau Naki anak ajaib. Pelatih Nazawa pun memuji Naki dengan mengatakan jika menjadi pengganti penjaga gawang di tengah-tengah pertandingan pasti sangat sulit, tapi Naki masih bisa tenang dan bermain bagus. Naki yang berhasil menangkap bola, ia sepertinya berniat buat memantulkan bola ke tanah dahulu sebelum memberikan umpan. Tapi ia malah melakukan hal yang kocak di mana bola yang dipantulkan ke tanah malah mengenai kakinya. Namun untungnya ia kemudian bisa memberikan operan kepada Kazama karena di sana juga terlihat Aiba yang siap untuk merebut bola dari Naki. Sebenarnya Niro di sini udah berkata kalau dia udah muak banget buat turun bertahan. Tapi Sukamoto yang kemudian terlihat maju, Cina di sini meneriaki Niro untuk menjaga Sukamoto. Bukannya menjaga Sukamoto, di sini Niro malah mendahului Sukamoto dan berkata kalau Sukamoto lambat banget. Nah, bola yang sekarang dikuasai Kimista, ia kemudian mengoperkannya kepada Kazama. Tapi Kazama langsung mengembalikan bola kepada Kimista lagi. Di sini Kimista terlihat mempunyai banyak opsi. Mitsuki yang ada di sayap, Oshiba yang ada di tengah, dan Kazama yang akan menerobos untuk masuk. Tapi Kai mengatakan kalau ada orang lain lagi selain mereka bertiga. Ya, siapa lagi kalau bukan Sukamoto. Meski Sukamoto yang masih tertinggal di belakang dan Niro di sini seperti menyerahkan kepada rekannya, tapi Sukamoto terus berpikir apa yang sekarang bisa ia lakukan. Pemain Ichibiyoshi ngejagainya juga berpikir bukankah Sukamoto udah benar-benar kelelahan. Ya karena Sukamoto yang terus-menerus berlari sepanjang pertandingan, dan di sini tim Seishiki pun terlihat menyemangati Sukamoto. Bahkan Marukawa juga ikut berteriak.
Orang yang ngejagain Sukamoto di sini berpikir untuk cari aman, di mana dia cuma akan menyimpan Sukamoto di matanya. Masalah sebenarnya adalah bola yang akan datang dari mana dan timing itu sendiri. Tapi saat ia memalingkan pandangan kepada Kimista yang menguasai bola, ia terkejut melihat Kimista tersenyum, dan saat itulah ia melihat Sukamoto ternyata sudah menghilang. Ya sebenarnya nggak menghilang sih, cuman Sukamoto mengincar titik buta dari pemain yang menjaganya. Kimista kemudian berhasil mengirimkan umpan kepada Sukamoto yang bebas dan hanya tinggal berhadapan dengan kiper. Ia berkata tidak boleh gagal di kesempatan kali ini. Dan kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan manga Dice di video kali ini. Sebenarnya aku udah bikin pembahasan lengkap volume 18 ini, tapi nggak tahu kenapa suaranya tiba-tiba pada hilang. Jadi ya terpaksa 3 chapter dulu aja kali ya. Dan seperti biasa, bye bye.